Assalamualaikum, hai moms, apa kabarnya? Di video kali ini aku ingin bercerita pengalaman anak aku yang berat badannya itu susah banget naik, seret, naiknya itu tidak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal. Dan ternyata setelah aku ke dokter, aku ketemu dengan masalahnya itu sepele ternyata moms, tapi bisa mempengaruhi, sebegitu pengaruhnya terhadap kenaikan berat badan anak aku. Nah, simak terus videonya dan jangan kemana-mana. Jadi moms, Siva itu ini ya bisa aku rinci ya berat badannya. Desember dia baru masuk rumah sakit, dirawat sekitar 8 hari, berat badannya turun jadi 7,2, bisa moms lihat di sini. Nah, Januarinya dia naik tuh, naiknya tuh bikin aku bener-bener kaget, naiknya 1,2 kilo dalam waktu 3 minggu, jadi 8,4 di bulan Januari. Nah, di bulan Februari mulai nih kerasa seretnya, padahal anaknya mau makan loh mams. Terus aku juga selalu memberikan 3 komponen penting dalam empasinya seperti karbo, protein, dan juga lemak, tapi tetap tidak bisa membuat si anak ini berat badannya naik yang lumayan gitu, minimal 3 ons lah. Waktu itu Siva hanya 1 ons, jadi cuma 8,5. Ya udah, aku udah yang ya udah deh ya. Aprilnya dia naik hanya 1 ons, jadi 8,6. Mei ini nih aku coba untuk memberanikan diri ke dokter. Pada saat itu pikiran aku tuh udah, aku mau cek lab aja deh, padahal kita nggak boleh ya moms tiba-tiba minta dokter untuk cek lab. Tentu dokter harus mengobservasi dulu selama beberapa kali pertemuan untuk menentukan apa sih penyebabnya si anak ini berat badannya tidak naik-naik atau kenaikannya sangat serat. Terus aku coba deh untuk ke dokter anak waktu itu. Saat aku mikirnya, jangan-jangan anak aku TB ya, jangan-jangan anak aku anemia, jangan-jangan anak aku ISK lagi karena berat badannya seret. Pas aku ketemu sama dokternya, nama anakku dipanggil, ditanya tuh, kenapa bu anaknya? Ini dok, berat badannya nggak naik-naik dari bulan Februari sampai Mei ini kenaikannya tidak optimal. Ini dok catatan kenaikan berat badannya. Nah, pas badan Siva itu ditimbang, aku tuh takutnya kekurangan gizi gitu ya, atau berat badannya kurang. Terus kata dokternya, ibu udah tepat ke sini, berat badan anak ibu tidak kurang, hanya ngepres sama untuk usia sedia ini ngepres gitu, 8,5 apa 8,6 tuh ngepres katanya. Seharusnya itu 9,2 atau apa, aku lupa gitu. Terus ya udah, terus gimana ya dok, perlu nggak cek lab? Nanti dulu saya cek dulu katanya kan. Ya udah ya, dicek tuh Sivanya, dilihat tuh mulutnya, terus matanya, dan saat dokternya tuh ngelihat periksa ke perut, kata dokternya gini, bu, anak ibu ini sembelit katanya. Ususnya tuh apa ya bahasanya itu, ususnya tuh lemah, pergerakan ususnya tuh lemah katanya. Ini yang buat berat badannya tidak optimal. Ini kebanyakan nyusu, kurangan serat. Terus aku yang, iya sih dok, bener dia memang banyak banget nyusu, tapi nyusunya ASI loh dok. Mau ASI ataupun sufor itu sangat mempengaruhi bu. Jadi anak ibu ini kebanyakan nyusu, kualitas ASI ibu itu terlalu bagus sehingga gizinya itu mempengaruhi pencernaannya. Jadi seharusnya anak segini ini bukan nyusu lagi yang dibanyakin, tapi makan, dan seratnya juga kurang. Jadi menurut dokternya tuh ASI-nya dikurangin, nggak perlu disapi karena waktu itu usia Siva masih 15 bulan, nggak perlu disapi, tapi hanya pengurangan ASI. Jadi jangan sedikit-dikit nen katanya, jangan sedikit-dikit nen. Terus juga seratnya kurang, jadi kalau bisa dikasih sayuran seperti bayam, lebih bagus lagi kelor, itu kata dokternya ya. Padahal moms, aku tuh nggak cerita kalau Siva tuh sembelit, tapi emang bener, Siva tuh memang lagi ngalamin sembelit. Dalam seminggu dia tuh hanya 2 kali buang air besar, bayangin, hanya 2 kali, dan itu tuh yang kayak keras tapi nggak pernah sampai berdarah sih. Cuma memang bener Siva itu jarang sekali BAB. Saat aku periksa ke dokter, aku tuh nggak kepikiran mau menceritakan keluhan itu gitu. Yang aku pikirin tuh cuma, aduh anak aku TB, anemia, ISK gitu. Sedangkan nih hal sepele masalah sembelit itu nggak aku keluhin sama dokternya. Sedangkan itu yang menjadi pemicu kenapa berat badan anak aku nggak naik. Nah, buat moms mungkin yang bertanya-tanya, anak aku nih makannya udah banyak, udah protein, karbo, lemak, tapi kok nggak naik-naik. Coba moms dicek lagi
mungkin sembelit kayak anak aku ya, mungkin sembelit kayak anak aku. Jadi anak aku tuh masih mau makan, masih mau main-main, masih aktif, tapi memang kendalanya hanya dia jarang BAB. Ternyata pengaruh sembelit yang biasa kita anggap enteng itu berpengaruh banget, moms. Dan terus gimana, ada nggak perubahan? Nah, terus Ziva diresepin obat, yaitu obat untuk kesehatan pencernaan, dan satu lagi obat kayak racikan gitu, aku nggak tahu apa. Aku minumin itu, dan benar 1 bulan setelah aku nerapin ngasih serat, kurangin ASI, berat badannya langsung naik 9,1, naik 5 ons. Wah, keren gak sih? Untuk usia anak di atas 1 tahun, naik 5 ons itu udah prestasi banget buat aku. Nah, itu moms, pengalaman aku. Gimana? Ada yang mengalami anak susah naik berat badannya? Nggak usah mikir jauh-jauh dulu deh, dikoreksi dulu pemberian makanannya, sudah benarkah, sudah terfortifikasikah, atau dia kebanyakan susu kah gitu, sehingga dia mengalami pencernaan yang ususnya itu sedikit terlambat atau menghambat nutrisi yang dia masukkan ke dalam pencernaan. Nah, sekian video dari aku. Terima kasih ya yang selalu menyimak. Sampai jumpa. Dadah.